Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ethos Energy, channelnya Insinyur Indonesia, channelnya yang keren, ya, channelnya Insinyur Indonesia. Malam ini kita ngundang Pak Alfiadi atau yang lebih dikenal nama artisnya Bom Bom, ya. Beliau adalah seorang insinyur di bidang geothermal, sudah lama dari awal bekerja ya sampai sekarang geothermal terus ya. Nah, dan kebetulan beliau pernah bekerja di perusahaan yang sama di tempat saya bekerja, yaitu di Supreme Energy Muara Labuh saya waktu itu ya. Nah, sekarang beliau sudah pindah ke tempat perusahaan yang lain yang masih bergerak di bidang geothermal, yaitu PT Geodipa Energy sebagai Assistant Manager Subsurface di PT Geodipa Energy. Baik, malam ini kita akan bincang-bincang mengenai teknologi geothermal energy bersama Bro Alfiadi. Seperti apa geothermal energy? Kita tidak terlalu banyak membahas terlalu detail mengenai teknologi ke dalamnya ya, karena kalau mau membahas lebih detail sangat banyak topik-topik yang bisa kita lihat di YouTube, misalnya di channel Geothermal ITB itu banyak bahan-bahan yang scientific. Kemudian ada juga Enerplus ya, alumni ITB juga, itu sangat banyak bahan-bahan tentang geothermal secara saintifik, pak ahlinya, akademisi, dan juga ada praktisi. Nah, malam ini bersama Ethos Energy dan Katua Institute kita tidak membahas secara saintifik ke dalam ya. Nah, kita lebih meningkatkan awareness, meningkatkan bagaimana caranya fresh graduate yang lagi cari kerja atau mahasiswa muncul minatnya untuk bekerja di energi baru dan terbarukan, yaitu energi geothermal. Di Indonesia sangat banyak sekali potensi geothermal, bahkan sekarang nomor 2 ya bro ya di dunia ya setelah Amerika Serikat produksi listriknya dari geothermal. Bro, sebelum kita lebih lanjut, boleh ceritakan background pendidikan, kemudian jurusan di kuliah, bro? Oke, makasih Pak Emil untuk undangannya. Terima kasih semuanya sampai saya bisa berbagi ilmu dan juga belajar bersama ya di forum ini. Makasih undangannya. Selamat kenal dan selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfiadi, biasanya dipanggil Bom Bom. Jadi saya itu sekarang itu lagi bekerja di PT Geodipa Energi dan lagi fokus untuk pengembangan unit 2 di Dieng. Kan unit 2 karena kita akan mengembangkan unit 2 sebesar 55 megawatt. Jadi saya berkarir di geothermal itu sudah dari 2012. 2012 itu saya pertama kali di PGE 1 tahun, dan saya pindah ke Supreme selama 8 tahun ya. Dan sampai sekarang saya dari 2020 sampai sekarang saya pindah ke Geodipa Energi. Background saya tuh ya teknik geologi, Pak Emil dari UGM kebetulan tahun 2006, angkatan 2006 saya. Dan dari awal kuliah tuh saya sih dulu nggak pernah tertarik sama nama geothermal ya. Untuk main saya itu adalah oil dan bahkan ya oil situ. Tapi yang namanya rezeki kan apa ya, nggak tahu ya di mana ininya. Akhirnya pertama kali berkarir saya di PGE. Sebelumnya sempat saya di oil company tahun 2011, tapi di nggak lama kemudian pindah ke PGE, kemudian ke Supreme, dan sekarang di Geodipa. Jadi mungkin saya singkat karir saya di sekarang tuh dulu pernah bekerja sebagai geokemis juga di PGE, kemudian geokemis Supreme, kemudian geologist development, sekarang jadi assistant manager untuk subsurface
geoscience di Geodipa. Itu sih summary singkat ya Pak Emil untuk ini. Iya, sangat padat, singkat dan jelas. PGE Pertamina Geothermal Energy ya, mungkin teman-teman mungkin belum tahu. Masih geothermal juga, udah 10 tahun bro. Ya, hampir 10 tahun lah. Ya, tentu sudah banyak persoalan yang diselesaikan. Kemudian juga sudah ada beberapa power plant geothermal yang sudah diselesaikan. Itu suatu pencapaian ya bro ya. Iya pasti Pak Emil. Gitu ya maksud itu ya alhamdulillah beruntung. Ya, saya juga merasa bersyukur ya bisa istilah itu dari A to Z ya, maksudnya dari eksplorasi sampai dengan COD lah, itu di luar labu dulunya gitu, dari mulai sampling manifestasi, kemudian mulai explosion drilling, kemudian passing challenge untuk mendapatkan pinjaman untuk development, akhirnya kita bisa generate ya, which is power plant pertama di Sumatera Barat ya. Ya, pertama. Barat 80 megawatt gitu, yang mana kita juga punya challenging itu adalah 3/4 daerah kita tuh taman nasional, jadi kita nggak bisa mengembangkan sos kita yang 3/4 itu pada saat itu ya, karena ada peraturan untuk taman nasional ini. Jadi dari A to Z lah, dari eksplorasi sampai dengan COD gitu, saya bisa, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk merasakannya Pak Emil gitu. Ya alhamdulillah ya, jadi dari A to Z dari awal sampai akhir ya. Jadi gimana bro, kalau proses, boleh cerita bro, gimana proses dari A to Z itu, dari awal sampai bisa keluar listrik? Gimana kita tahu bahwasanya di sana ada sumber energi di bawah bumi itu? Dia kalau di atas permukaan kita kan nggak tahu, ini ada nggak sumber ya, sumber listrik energi ya. Ya itu kan tadi kan kita tahu kan Indonesia itu, kalau teman-teman pernah dengar Ring of Fire gitu ya. Iya. Atau istilah teknologi itu tumbukan antara dua benua Australia dan India gitu kan. Kemudian busur Ring of Fire ya kan. Kemudian adanya gunung api yang aktif mulai barat dari Sumatera, selatan Jawa sampai dengan ke Maluku itu ya. Nah itu tuh adalah satu tanda anomali yang ada di bawah permukaan. Anomali itu adalah anomali suatu pergerakan panas lah, istilah magmatisme di situ. Dan gunung api itu ada yang bersifat aktif dan juga ada bersifat yang yang mati, yang dormant. Nah, ada juga yang bersifat quarter, itu dalam arti kata yang rata-rata yang bisa menyimpan energi panas bumi yang masih ada di hidrotermal sistemnya. Nah, caranya adalah ya pertama kali itu ya yang kita lihat ada anomali hunter. Anomali hunter ini berarti kata ya adanya manifestasi panas istilahnya. Jadi kalau seandainya di permukaan itu biasanya kan tidak ada apa-apa, tiba-tiba tuh SODR tuh ada yang muncul panas, seperti kayak air panas, kayak uap panas, atau kayak Umaro itu. Nah itu adalah namanya anomali. Karena kan seharusnya tuh secara gradien itu kan semakin dalam kan semakin panas. Nah ini kenapa panasnya itu tuh bisa sampai ke permukaan. Nah itu anomali yang kita cari. Apakah setiap ini bro, setiap ada air panas itu bisa dipastikan bahwasanya di sana ada source energi di bawah? Ada source geothermal, tapi nanti temperaturnya berkata seberapa besar temperaturnya. Ada yang 100 degree, makanya itu ada pembagian low temperatur, medium temperatur, sama high temperatur gitu. Jadi nanti itu source-nya ada, tapi tergantung temperaturnya. Nah temperatur inilah yang nanti mengenerate apakah bisa dikembangkan, pakai teknologi apa. Nah itu. Jadi itu ada juga lapangan-lapangan itu yang nggak punya manifestasi ya, namanya blend geothermal system ya. Jadi mungkin orang-orang itu melihat studi bahwa dari kompleks gunung apinya kira-kira mungkin masih ada panas sekarang, hidrotermal sekarang, maka ngeran beberapa survei. Nah dari sana di awal itu kita cari anomali hunter, kita dapat anomali manifestation-nya. Nah kita coba ngambil data masing-masing tersebut. Nah cobalah mapping, namanya 3G. Nah 3G itu geologi, geokimia, karena pada saat itulah tahapan pertama dari eksplorasi itu adalah survei 3G itu, karena sebelum kita melakukan pemboran itu sangat besar resikonya gitu kan. Dari data 3G itulah kita coba untuk mendelineasi bagaimana source-nya, bagaimana temperaturnya, bagaimana kapasitasnya, sehingga kita dapat meyakinkan lah orang yang punya uang atau perusahaan itu untuk melakukan eksplorasi gitu. Which is eksplorasi kan nggak murah ya.
nggak murah. Harga satu sumur tuh misalnya kalau single hole tuh 3 juta, 2,5 juta, 3 juta gitu. Harga standar hole tuh sekitar 5 juta, harga peak hole tuh mungkin sampai 7 sampai 8 juta atau bahkan mungkin sudah 10 juta karena sumur pertama ya. Risikonya nggak tahu kita seperti apa. Nah itulah yang bisa menyulitkan kita untuk meyakinkan yang punya ini apa namanya? Yang punya uang, karena kan di geothermal itu berbeda ya sama dengan di oil dunia, kan ada cost recovery sama sekarang nggak ada ya, tapi geothermal itu ya semua risiko ditanggung sama yang punya uang gitu kan. Tapi sekarang udah ada apa dari pemerintah, adanya government drilling gitu, itu salah satunya cara untuk mengurangi risiko terhadap orang mau invest uang atau invest di geothermal. Nah dari sana, dari eksplorasi kita lakukan drilling, kita ketemu source-nya, kalau ketemu bagaimana apa namanya karakteristiknya, bagaimana kapasitasnya, apakah bisa dikembangkan berapa mega gitu. Dari sana nanti kita development drilling, namanya development drilling itu risiko sangat rendah. Karena apa? Karena kita udah punya sumur eksplorasi gitu. Tapi biayanya kan makin meningkat. Karena apa? Kita menambah sumur. Menambah sumur, nanti kalau seandainya ada, menambah lagi untuk EPC dan power plant di situ. Nah, itu investasi paling gede. Karena harus ada bangun power plant gitu. Tapi secara risiko subsurface-nya udah turun. Karena apa? Kita udah banyak-banyak sumur gitu. Jadi seperti itu. Jadi dan dari sana setelah di bor ada power plant, barulah di generate energi listrik yang nanti akan disalurkan ke jaringan-jaringan misalnya di Sumatera, jaringan Sumatera Selatan atau bagian utara atau Jawa Barat dan lain-lainnya sih. Jadi itu proses singkatnya Mas Emil, dari mana, dari A to Z-nya, dari mulai survei, kan dari mulai exploration drilling, development drilling, sampai dengan kita alirkan listrik ke PLN atau jaringan PLN yang ada. Ya. Tadi Bro sampaikan salah satu cirinya bahwasanya ada source panas bumi di bawah adalah kan dari adanya air panas ya. Tapi ada juga yang tidak ada air panas di permukaan ya, dengan apa tadi, dengan geologi, survei geologi ya. Dengan survei geologi, geofisika juga. Jadi melihat bahwa ada indikasi bahwa ini kompleks gunung api yang masih ada aktif, kemudian ada kerucut yang masih mungkin aja quarter gitu. Nah, itu punya apa namanya? Punya tanda-tanda mungkin ini ada sumber panas ya, maka jalanlah survei. Baik itu sama surveinya, maksudnya di surveinya, survei dan lain-lain ngelihat perubahan permukaan seperti apa gitu. Nah, itulah nanti bisa dilihat di generate, ada nih indikasinya dari surveinya gitu. Iya. Bro, kita kan dari kalau energi fosil ya, kita bisa nampak itu bahan bakarnya ya, kayak bara, minyak gitu ya. Itu bisa kita nampak, kita bisa hitung berapa sih kalori, berapa sih energi dari bahan bakar yang bisa kita konversi jadi listrik. Nah, namun di geothermal ini gimana, Bro, mengetahui berapa besar energi yang terkandung di reservoir itu? Oh iya, tentu kan yang kita dapatkan nanti kan dari hasil pemburuan itu adalah fluida panas bumi ya. Yang mana nanti kan kita uji lah sumur itu, dan nanti dapat beberapa parameter seperti entalpi, seperti apa namanya, temperatur, laju alir seperti apa. Kan, nah dari sana kita mulai perhitungannya, menghitung sumber seperti apa. Dari ketebalannya kita lihat ketebalan reservoir itu dari dalamnya sumur, seberapa besar temperaturnya gitu. Nah itu kita pusing ketebalan, kemudian di-run lah sama numerical simulation namanya ya. Pakai salah satu metodenya ya, simulation untuk melihat dari cadangan yang ada, namanya resource assessment namanya. Nah, dari temperatur, dari entalpi, kemudian dari thickness, kemudian dari gimana fracture-nya dari segi geologi, gimana pelamparannya, rekapnya dari segi reservoir, segi fisika untuk kontainer seperti apa. Nah itulah jadi parameternya, jadi dihitung, disimulasi jadinya. Tentunya nantinya akan terjawab nanti setelah eksplorasi kita punya resource assessment, kita punya 80 megawatt gitu. Itu nanti akan dibuktikan lagi dengan development well gitu. Jadi banyak well yang akan ditaruh di tempat-tempat yang bagus secara targeting ya, baik secara geologi, geofisika dan geokimia gitu. Kalau di oil kan kita punya ini ya, kita punya survei yang lebih advance lagi namanya seismik gitu. Dari seismik itu kita bisa lihat tuh ada closure, adanya lapisannya seperti apa gitu. Nah, itulah kita perforated gitu kan. Ambil pas dapat. Nah, geothermal itu beda. Geothermal tuh kita ngebersumur di reservoir itu anggapan kita berharap ada fracture gitu kan. Walaupun dari nah itu jadi kita reservoir kita tuh nggak layer, itu kita bulk gitu. Besar tebal gitu kan, tergantung fracture seperti apa sih. Iya. Bro, tadi kita udah bicara
gimana cara energinya bisa dikonversi, cara mendapatkannya ya. Tadi ada kayak apa, dibor, kemudian dicek entalpi, kemudian parameter-parameter lain yang diperlukan sehingga kita bisa mensimulasikan seberapa besar energi terkandung di dalam reservoir itu. Tapi tentu tingkat keakuratannya belum tinggi ya. Tentu perlu development well lagi supaya lebih akurat data yang didapatkan ya. Nanti setelah energi itu baru dihitung keekonomiannya ya bro ya. Nah, layak nggak nih dikembangkan atau gimana? Ya, dari segi resource ya. Dari segi resource kita dapat ini, kemudian kita akan coba lihat seberapa besar ini 30 tahunnya, jiran 30 tahun case-nya gitu. Nah, 30 tahun kira-kira kapan butuh backup well-nya, kapan butuh new well-nya untuk decline-nya. Dari sanalah dihitungkan keekonomiannya. Apakah challenge satu lagi itu adalah harga sebenarnya. Harga itu yang menentukan parameter juga. Kita harga beli, kalau seandainya kita punya listrik, harga belinya kira-kira masuk nggak dari segi keekonomian dari proyek tersebut gitu. Karena kan pada saat sekarang itu banyak proyek geothermal itu berdasarkan dana dari pinjaman green energy, baik itu kayak ADB contohnya atau World Bank dan lainnya ya kan, atau konsorsium malahan ya, konsorsium dari pinjamannya itu. Jadi harus diperhitungkan juga nih seberapa besar, seberapa lama saya dapat ininya break even point-nya, kemudian kapan sih saya untuk menyelamatkan lapangan ini, untuk membuat backup well, untuk membuat well baru, untuk mencapai kapasiti yang stabil. Bisa dengan PPA kita janji 80 megawatt gitu kan. Nah, kita harus memenuhi tanggung jawab kita atau janji kita ke PLN seperti itu. Nah, itu nanti bisa dihitung keekonomiannya sih Mas. Jadi biaya pengeboran, terus biaya pengeboran, biaya power plant, biaya pipeline SAGS-nya, habis itu biaya monitoringnya juga kan, karena kan geothermal ini kan kayak tubuh kita lah istilahnya, kayak tubuh kita kan, kita coba untuk melihat kita coba untuk melihat bahwa energi ini kita pertahankan secara sustain. Tentu kita harus mencari diagnosa lah, membuat kayak dokter gitu, ngelihat pencernaan kita bagus nggak gitu ya. Kita mungkin lakuin cek feses atau cek urin, kemudian endoskopi. Nah, itu salah satunya cara gitu ya. Melihat ini masih baik-baik aja nih. Kalau seandainya ada misalnya ini ada ada luka atau apa, nah diobatin seperti itu, atau dimitigasi. Nah, itu sih saya. Jadi men-treat seperti itu. Jadi penting. Jadi biaya monitoring, survei dan lain-lainnya itulah yang bisa nanti mengatakan bahwa kita butuh backup well, kita butuh new well, atau kita decline-nya cepat gitu. Nah, itu nanti langkah-langkah berikutnya yang juga masuk ke parameter keekonomian satu project geothermal ini. Oke, bro. Bro, aku mau nanya, bro. Ini mungkin fresh graduate banyak yang nanya ya. Kalau dari sisi oil and gas dan geothermal, ya, kalau teman-teman yang bekerja di oil and gas itu katanya gajinya lebih besar, bro. Lalu gimana kalau bandingkan dengan ini geothermal, bro? Bro kan pernah juga di oil and gas kan? Iya. Nah, tentu kan ini kan, saya berbicaranya sebagai waktu saya fresh graduate, Mas ya. Mas Emil ya. Karena kan pada saat fresh graduate itu saya beranggapan bahwa saya butuh kerja. Saya butuh kerja. Ya jujur saya nggak mikirin gaji duluan sekarang. Mungkin beda zaman sekarang atau apa ya. Saya butuh kerja gitu. Dan pada saat itu ya sebenarnya juga gaji di oil berapa, gaji di ini berapa gitu. Ya kan, karena saya merasa butuh kerja fresh graduate dan tidak punya pengalaman, ya kan, dan juga saya punya komputer lain, teman-teman saya banyak geologi, ada yang dari ITB, ada yang lain dan lain-lainnya, ada pula yang pindah perusahaan gitu. Jadi saya struggling gitu. Jadi yang penting gaji nomor 2 lah, saya bilang kan, kemudian nomor 3 yang penting saya masuk dulu nih ke industri, benar. belajar dulu sini, nanti saya improvement di sini. Nah, itu jadinya. Kalau seandainya dibilang gaji, ya rata-rata hampir sama Mas ya, dan lainnya di geothermal sama di oil industry, karena kan sama-sama perusahaan tuh pasti punya benchmark lah, saling bertanya lah untuk standarisasi gaji gitu kan, karena itu salah satu tugasnya mereka kan. Kalau seandainya ada timpang gitu kan, contoh gini, fresh graduate digaji tinggi gitu kan, perusahaan gitu, nanti seandainya perusahaannya ada apa-apa, ini si fresh graduate ini yang gaji tinggi duluan itu nanti mau pindah lain itu bakal jadi pertanyaan, itu cuma pengalaman 2 tahun tuh minta gaji segini ya, karena memang perusahaan lama itu digaji itu karena ya mungkin aja pada saat butuh, atau memang perusahaannya itu
perusahaan kecil ya, perusahaan kecil yang hanya terdiri dari beberapa orang gitu, yang pekerjaan banyak gitu kan. Nah, Ya, tapi, ya, tapi itu agak menjadi suatu kendala jadinya gitu, ya, salah satunya. Jadi bagi saya itu ya gaji itu ya apa namanya nomor dua nominalnya lah ya. ya kalau bagi saya mas ya, tapi bagi masyarakat masyarakat teman-teman ada beberapa yang gaji itu lebih penting. Kalau bagi saya itu untuk generasi muda, apalagi presiden sekarang ya, banyak tantangan, banyak kompetitor, Ya, dan ya. lapangan kerja dikit, ya kan? Bukan dikit sih ada, tapi kok lapangan kerja banyak, tapi yang melamar juga banyak gitu. Sangat Jadi banyak. ya jangan ditampik lah untuk gaji itu ya, pasti gajinya nanti mengikuti nantinya ketika kalian juga perform di perusahaan itu atau jabatan tersebut, pasti gajinya akan dikatrol dengan kemampuan kalian seperti itu. Iya, iya, iya. Oke. Saya mewakili teman-teman fresh graduate nanti. Benar karena itu kan ya apa namanya sekarang kebutuhan makin banyak, tapi bagi saya kamu tuh masuk dulu ke industri itu, tahu seperti Ya, apa, atau bisa benar. kompetitor. Kalau kamu nggak punya pengalaman ya orang pasti bisa cari gaji orang yang punya pengalaman 2 atau 3 tahun, ya dikali gaji lebih tinggi dikit ya, karena mereka bisa langsung disuruh run gitu, disuruh Ya, ya. sprint gitu kan, daripada ngajarin kita yang first graduate, ngajarin dulu dan lain-lain. Ya, ya, ya. Iya. Oke. Thank you, Bro. Jadi teman-teman fresh graduate yang penting nyemplung dulu aja ke dunia kerja ya. Bagi Jadi saya sih itu sih advice saya gitu, nyambung cari dulu aja. pengalaman dulu ya. Yes. Kalau di geothermal nih, Bro, kira-kira jurusan apa aja nih yang bisa kerja di sektor geothermal, Bro? Kan tadi kan ini perusahaan energi ya, Nah, energi dan listrik gitu ya. Banyak sih jurusan-jurusan yang apa ya, sama misalnya contohnya ada geoscience gitu kan, geoscience, geologi, geofisika, atau kimia gitu kan. Yang kedua itu adalah jurusan teknik listrik, ya kan, teknik elektrik misalnya, dan mesin, karena kan mengoperasi turbin untuk listrik. Kemudian juga sipil, kan ada bangunan konstruksi dan lain-lainnya gitu kan. Kemudian ada juga apa namanya enviro dan safety, lingkungan mungkin. Nah ini sangat penting sebenarnya, ya, karena kegiatan pengeboran dan kegiatan kita yang berhubungan dengan alam gitu kan, itu tentu harus harus dikontrol kan, itu butuh orang-orang yang punya pengalaman seperti itu. Dan juga pinjaman-pinjaman lain dari bank ini juga mensyaratkan bahwa enviro itu sangat dikonsenkan gitu, university. Nah, salah satunya itu sih. Bro, selama menjadi biologis, ya kan dari awal kan geologis, sering masuk hutan, Bro? Masuk hutan sering, Bos. Nah, jarang sih manifestasi yang ada. Misalnya ya di Sumatera ya, ada beberapa manifestasi yang udah dijadiin wisata, misalnya kayak Dieng gitu kan. Tapi kan posisinya juga di puncak gunung kan, pasti masuk hutan juga gitu kan. Dan ada beberapa di Sumatera juga seperti itu. Nah gitu sih, jadinya masuk hutan ya salah satu ya bagi saya pada saat itu kan masih fresh graduate ya Mas ya. Ya bagi saya itu jalan-jalan, ambil rekreasi, digaji lah ya kan, kayak gitu kan. Ya udah. Ya, cek batu, cek manifestasi ya. Iya, cek manifestasi ya, anggap jalan-jalan aja, jalan-jalan. Tentu kan nggak sendiri, kita rame kan, karena ada porter, ada teman-teman sekantor juga gitu. Jadi kalau yang nggak biasa masuk hutan juga ini ya, hutannya hutan perawan ya. Jadi Iya, tantangannya banyak sih, apalagi Sumatera itu banyak harimau ya, terutama itu. Tentunya nanti kan kita juga masuk hutan tuh dengan penduduk lokal yang punya apa namanya pengalaman cara etika, attitude masuk hutan seperti apa ininya gitu. Gitu sih Mas. Ya juga binatang buas ya, seperti tadi ada harimau, kemudian ular ya. Iya. Ya, jadi tidak ada tantangannya sendiri ya buat teman geologis. Dia mesti pergi ke lokasi-lokasi yang belum dijamah manusia gitu ya, hutan. Ya itu tantangan ya. Iya. Tantangan buat geologis. Tentu juga kalau urusan yang lain juga ada tantangannya ya, tantangan sendiri kayak teknik mesin gitu ya. Oh iya, ada tantangannya sendiri di geothermal. Iya, banyak kan Mas tantangannya ya. Setiap sesuatu itu pasti ada tantangan, kayak mesin bisa gitu kan, bagaimana mesin ini stabil secara namanya performance seperti apa, kapan harus maintenance gitu kan. Ya itu salah satunya, banyak sih. Jadi kalau geologis ya masuk hutan terus risiko gitu dan lain-lainnya. Nah, itu sih. Jadi memang ya setiap itu ada tantangan, tapi kalau seandainya dimitigasi dan dipetakan lebih bagus itu tantangan itu apa, risknya apa, kemudian manajemen seperti apa, nah itu pasti insya Allah itu
secara risk itu tuh akan termanageable dan juga secara risiko itu akan terminimalisasi lah, terminimalisir lah istilahnya, dapat diturunkan gitu. Resikonya bisa diminimalisasi ya, resiko yang akan kita hadapi dengan cara-cara seperti tadi. Kalau masuk hutan, ajak orang yang sudah biasa gitu ya. Kemudian jalurnya jalur yang udah biasa, kemudian juga tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh membunuh, itu juga salah satu attitude lah kita. Hanya lokal wisdomnya kita ikutin lah gitu. Iya. Iya, oke bro. Seberapa besar peluang kerja di geothermal ini, bro? Gimana menurut Sam? Tadi kan di awal kita udah singgung ya. Geothermal itu kan tadi kan secara resource itu tuh di Indonesia itu 40 gigawatt kan. Banyak lapangan yang akan dikembangkan. Yang kedua itu adalah adanya kebijakan green energi ini ya, adanya karbon ini, jadi kan ada transisi energi, ya kan, kemungkinan dari EBT, karena EBT ini kan yang paling baseload kan geothermal itu bisa baseload ya, kalau angin dan lain-lain itu tergantung musim dan lain-lainnya. Nah itu tuh juga menjadi opportunity ya, itu transisi energi. Nah, tapi ya challenge banyak sih, masalah sosial, masalah harga itu jadi challenge yang tentunya setiap pemerintah dan juga stakeholder geothermal sedang mengkaji untuk membuat yang mana sih kebijakan dan supaya iklimnya lebih bagus. Nah, peluang kalau ke depannya kan menurut saya itu lebih besar, Mas, karena sekarang itu perusahaan itu juga nggak hanya mengembangkan yang high enthalpy atau high temperature, juga adanya teknologi low enthalpy atau low temperature gitu. Itu which is sangat memungkinkan gitu dikembangkan. Jadi peluangnya itu saya rasa itu cukup terbuka untuk peluang baik fresh grad atau pengalaman gitu, cukup terbuka dan kemungkinan peluangnya lebih besar ya. Iya, masih ada peluangnya. Sektor tadi yang lain ya. Selagi itu kan saya bilang itu belajar tuh nggak hanya dari textbook ya, maksudnya bisa dari perkaya ilmu, perkaya itu dari itu. Jadi ketika nanti di interview kan walaupun fresh grad tapi kan punya pengalaman, punya wawasan yang lebih gitu loh. Iya, wawasan. Dibanding komputer yang lain gitu. Dan juga kayak webinar gini kan juga bertanya atau apa gitu. Itu sesuatu hal yang menguntungkan lah sekarang itu. Jadi yang paling besar peluangnya geologis. Semuanya hampir sama sih, Mas, karena dari awal sampai akhir tuh nanti kan berseris ya, dari mulai eksplorasi sampai dengan pengembangan nantinya butuh juga nantinya jangan namanya jadi pasti terpakai nanti ketika monitoring gitu kan, teknik kimia, teknik sipil juga untuk konstruksinya, teknik mesin juga untuk mesinnya, itu semuanya punya kesempatan yang sama sebenarnya. Iya. Jadi punya kesempatan peluang yang kurang lebih sama ya, baik jurusan geologi, pertambangan, teknik kimia, teknik mesin, electrical, apalagi sipil, lingkungan ya, safety ya. Jadi dan lain-lain ya, tentu juga perlu jurusan yang lain seperti komunikasi dengan masyarakat, kita perlu humas ya. Iya. Humas juga sangat penting perannya di industri geothermal, karena biasanya ada interface ya dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan pihak-pihak adat atau ya banyak stakeholder yang perlu dikelola dengan baik gitu. Benar. Bro, terkait dengan ini ya, kita dari sisi safety ya, kita bicara geothermal itu apakah lebih baik safety-nya dibanding oil and gas atau dengan industri lain? Gimana menurut bro? Kalau dibanding safety, maksud saya itu dalam arti kata ya, safety dalam arti kata itu kita bicara safety, kita bicara HSE ya, health safety environment ya, maksud itu secara tagline-nya geothermal energi ya, energi less emission seperti itu, karena kan dia energi gitu ya, tentu akan menjadi lebih punya daya jual karena dia energi tidak punya emisi. Nah, kalau safety pun ya saya kira itu risiko sama ya antara oil and gas, baik dari segi pekerjaannya, pengeboran itu hampir sama. Kita punya
safety concern terhadap kegiatan drilling, kemudian juga well testing juga punya safety concern terhadap itu, karena kita berkaitan dengan H2 gas beracun juga, berkaitan dengan beberapa area panas juga dan lain-lainnya kan. Kemudian juga pada saat pengembangan atau pembangkitan ya kita juga punya safety di masing-masing plant gitu kan, kayak turbin atau apa kayak minyak itu dan lainnya. Seperti itu sama sih Mas. Oke. Jadi kurang lebih sama ya dengan industri oil and gas ya. Iya. Ya. Iya, itu sama. Ada kemungkinan seperti Lapindo nggak? Itu menarik sih jadinya. Jadi memang dulu mungkin geothermal itu memang pengeboran ya, pengeboran. Tapi yang perlu kita tahu bahwa memang di geothermal ini itu sebenarnya reservoir kita itu adalah reservoir badan beku gitu kan, badan beku, which is itu yang kita cari itu steam gitu. Bukan Lapindo itu sebenarnya bisa tidak terjadi asal tadi risikonya itu safety-nya itu tuh bisa dipetakan gitu loh. Dipetakan, jadi risiko diminimalisir gitu. Nah, nama pengeboran di geothermal tuh tentu jauh, kalau menurut saya tentu akan jauh lebih sederhana dibandingkan oil and gas gitu, karena secara sumur pun kontrolnya enak, ketika kita ada kick itu tinggal ngucut air gitu kan, tidak ada api dan lain-lainnya gitu. Jadi seperti sangat sangat mudah lah untuk handlingnya di pengeboran. Dan juga asal tadi mapping drift yang ada di potensial hazardnya yang ada di subsurface maupun di pengeboran itu ya dipetakan. Nah, itu tuh bisa minimalisir risk yang ada gitu. Kalau untuk Lapindo saya rasa tuh bisa dilihat geothermal yang dari awal 97 di Gamojang sampai dengan sekarang itu tuh jarang menjawab yang ada kayak Lapindo seperti itu. Nggak ada, belum ada insya Allah ya, sampai seterusnya mungkin tidak ada yang menjawab seperti itu. Jadi image untuk pengembangan, kadang-kadang kan datang perusahaan geothermal satu daerah gitu kan, image-nya itu nanti takut seperti Lapindo gitu. Nah, itu itu sebenarnya tidak benar, kalau menurut saya sih tidak benar, karena bisa dilihat juga lapangan-lapangan yang udah existing kayak Kamojang, Wayangwindu, Darajat, Marlabu, Sarula dan lain-lain itu pasti ya indah lah istilahnya itu. Bahkan di Wayangwindu itu tengah-tengah kebun teh gitu kan, bisa kita lihat kan. Di Marlabu juga di sampingnya Gunung Kerinci ada kebun teh itu ya, dan berdampingan sama masyarakat. Jadi hadirnya geothermal tuh jangan lihat dari sisi negatifnya gitu, positifnya berkembang gitu, ada lapangan pekerjaan, adanya ekonomi masyarakat sekitar ada gitu, kemudian daerah tersebut dia terkenal, ya pendapatan daerah itu juga ada gitu. Nah, itu jadi salah satu dan salah banyaknya sih manfaat ininya. Salah banyak ya, bukan salah satu ya. Salah banyaknya ya, Bro. Ya. Jadi di sisi aspek safety tentu di geothermal juga sangat concern dengan safety ya. Sangat concern, karena apapun yang terjadi, misalnya ada kecelakaan atau fatality yang terjadi, itu pasti nanti WKP atau tanggung jawab itu geothermal pasti disorot dan diinvestigasi. Jadi makanya nanti safety first lah istilahnya itu, safety first dan semua tekan safety first. Semangat kita kan kalau di geothermal itu clean energy, green energy yang tidak merusak terhadap lingkungan ya, lingkungan terhadap manusia, masyarakat ya. Itu tentu ini akan diperhatikan oleh yang punya uang ya, misalnya lender atau yang punya perusahaan ya. Bro, saya mau tanya lagi nih Bro, terkait dengan ini Mas Emil, aku ini ya nanti ya, aku mau matang dulu karena ada pekerjaan nanti yang mungkin nggak bisa lama-lama Mas ya. Oke. Mungkin 5 menit lagi Mas. Aku nanti kita berbagi lagi lah ke depannya, karena memang ada problem sedikit di pekerjaan juga, makanya kita coba inilah. Aku juga kemarin kan acaranya diundur gara-gara ya inilah namanya fluktuatif ya, namanya dinamika pekerjaan. Ya asik sih sebenarnya kita tiba-tiba ada atau enggak gitu. Di dunia kerja seperti itulah ya. Oke Bro, saya kira sudah tertangkap semua apa yang Bro sampaikan, item-item yang perlu diperhatikan oleh teman-teman
fresh graduate dan juga teman-teman yang mau bekerja di bidang geothermal, panas bumi. Saya kira sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa ditangkap, dan jika belum paham bisa diulang lagi video kita ini. Nanti silakan. Saya inilah janji lah buat inilah sesi lagi lah sama Mas Emil lah untuk inilah lebih banyak lagi, luar biasa ya. lagi. Iya. Oke bro. Jadi satu statement saya dari saya sih sebenarnya, kalau untuk teman-teman fresh grad ya, jangan pernah berpikir masalah gaji pertama, karena kan harus terjun duluan, ambil pengalaman sebanyaknya, dan kan bisa berkembang, bisa berjen juga di perusahaan ataupun di perusahaan lainnya. Kedua itu, untuk ke depan tuh geothermal pasti akan lebih menarik, karena ada tadi yang saya sebutkan masalah transaksi energi, kemudian masalah kebijakan untuk mengurangi biaya risiko dan lain-lainnya. Tentu budget orang-orang itu menjadi lebih besar ke green energy. Yang ketiga itu adalah jangan pernah berhenti belajar, karena belajar ini banyak caranya ya. Dari segi di sini kita banyak belajar, ngomong setengah jam aja kita banyak belajar. Ya kan, buka YouTube dibandingin nonton baca kalau misalnya dibandingin main game dibanding main game ya penting setengah jam dulu buka di YouTube gitu, bagaimana teknik geothermal itu berfungsi, bagaimana cara ekspresi geothermal. Itu salah satu cara meningkatkan ilmu lah, sambil tiduran sambil minum kopi atau apa, nggak butuh pakai seragam, nggak butuh bak buku, nggak butuh apa kan. Jadi itu sih gampang sekarang. Ya. Itu udah closing statement ya, sangat luar biasa sekali. Ada 3 tadi ya item yang disampaikan oleh Bro Alfiadi. Oke bro, mudah-mudahan terima kasih, dan mudah-mudahan kerjanya lancar dan aman. Aku janji Pak Emil nanti buat sesi lagi ya. Nanti aku kontak lah Pak Emil, kita bahas lagi yang lebih detail lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak nih bagi sama teman-teman nih yang di YouTube maupun yang di Zoom ini. Ya. Sip. Oke, thank you bro. Ya, Assalamualaikum Mas Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, tadi ada yang mau diskusi secara langsung, silakan sebentar ya, saya setting dulu videonya. Iya, silakan. Siapa tadi? Mas siapa? Selamat malam Pak Emil. Selamat malam. Boleh dinyalakan videonya biar keluar wajahnya di YouTube. Namanya nih PLTSA. Iya, Pak Ilham ya. Iya, Pak Emil sebentar Pak. Ini kebetulan perangkat saya kameranya error. Saya ganti device dulu Pak ya. Bentar. Ya, siap. Baik. Kalau yang mau diskusi, ngobrol santai ya silakan, kita akan ngobrol santai. Ya, Ethos Energy ini kita sudah banyak video-video kita di YouTube. Topiknya sangat beragam sekali ya. Topiknya mulai dari geothermal, ya, kemudian ada oil and gas, kemudian ada juga topik mengenai safety. Ada juga ya berbagai macam. Saya juga saking sudah banyaknya saya tidak hafal lagi item-item videonya. Silahkan ditonton dan tentunya di subscribe ya untuk mendukung kegiatan kita supaya lebih lancar gitu. Ya Pak Ilham. Ya Pak Emil. Salam kenal Pak Emil. Salam kenal Pak Ilham. Iya Pak, saya Wisnu Pak dari PLTSA Bantar Gebang Pak. Oh ya. Mohon izin Pak mungkin untuk bertanya-tanya sedikit mengenai geothermal ya Pak ya. Iya. Ya karena kebetulan ini sangat menarik sekali Pak. Topiknya, terlebih juga untuk pekerjaannya perlu spesialitis ya Pak ya. Gitu. Boleh tahu background pendidikannya apa gitu? Jadi. Oh iya Pak. Oke, saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Pak. Untuk pendidikannya saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Teknik Elektro ya. Betul, tapi pendidikan, Pak. Kebetulan sekarang bekerja di PLTSA ini, Pak. Iya, jadi mungkin Pak pertanyaan saya yang pertama adalah saya baru tahu nih Pak, ternyata well itu ya Pak, pembangkitan dari geothermal itu ada lifetime-nya juga ya Pak ya? Iya, kalau saya bukan ahlinya, tapi yang setahu saya ya, sependek yang saya tahu lah ya, dia didesain untuk perhitungan keekonomian, biasanya diasumsikan lifetime-nya 30 tahun.
Jadi dengan dasar 30 tahun itu dihitung ekonominya, apakah balik modal, apakah untung, apa enggak. Tetapi kalau sumur-sumur yang ada, yang kita lihat sekarang itu, umurnya lebih 30 tahun, seperti di Dieng, di mana itu ya, di Salak itu udah lama, tahun 80 apa tahun berapa itu ada sumur yang masih ini sampai sekarang. Tetapi ada kebanyakan sumur itu ada turun ya, degradasi pelan-pelan, dan harus dibor lagi sumur di tempat lain, di lokasi lain untuk memaintain produksi listriknya gitu. Oke. Iya. Baik Pak. Iya, karena yang sejauh yang saya tahu Pak, terutama yang menggunakan boiler ya Pak, untuk lifetime kan dihitung berdasarkan mungkin lifetime boiler ini terhadap bahan bakar ini berapa lama, kan seperti itu ya Pak. Ya, baik. Berarti kalau untuk geothermal itu nilai kalornya ya Pak ya, yang berkurang dari sumur itu sendiri ya. Entalpinya berkurang, kadang juga ada juga fluidanya berkurang. Ada panas di bawah, tapi media transfer energinya airnya udah berkurang, jadi nggak ada lagi, panasnya ada, tapi fluida yang mentransfer energi ke permukaan untuk memutar turbin tidak ada, ya sumurnya mesti tidak layak lagi dioperasikan gitu. Dan juga kalau panasnya sudah turun ya, itu tentu nggak bisa lagi walaupun ada air di bawah. Banyak case sih, banyak ini ilmu orang subsurface. Jadi saya takut salah menyampaikan dan salah pemahaman nanti. Bro Ilham, kalau mau tahu lebih detail ya, bisa tonton YouTube kita, itu ada pematerinya Pak Anggi Rahmatul Andini ya. Itu di channel Ethos Energy, itu ada bahan mengenai pengoperasian pembangkit listrik panas bumi. Silakan nonton di situ. Saya takut salah memberikan pemahaman, nanti waktu interview nanti salah, nanti Pak Ilham menjawab, nah saya ini referensi ini Ethos Energy nih, nggak, aduh kan kacau ya. Ya silakan nonton, banyak juga channel yang lain ya, ada di channel YouTube yang saya tahu ya, Geothermal ITB itu ada topik tentang panas bumi sangat banyak. Kemudian ada Enerclass, kemudian Ethos Energy sendiri itu sangat banyak topik-topik tentang panas bumi. Sambil rebahan bisa kok dengar kok. Iya, siap. Ya. Iya Pak. Iya Pak Emil. Ini ada chance untuk pertanyaan lanjutan nggak Pak Emil ya? Boleh. Karena menarik sekali ini Pak. Jadi Bro, sebentar sebelum lanjut ke sana, kita besok ada topik mengenai sampah. Sampah. Jadi ini relevan dengan tempat pekerjaan Bro Ilham nih, PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Betul ya. Pak. Iya betul sekali Pak. Kan nanti join. Siap Pak. Iya. Oke Pak. Kalau memang masih ada kesempatan, saya mohon izin tanya lagi ya Pak. Silakan. Iya. Jadi geothermal ini kan majority ada di area remote ya Pak ya, di pegunungan terutama ya. Nah, itu untuk kapasitas misal sampai 50 megawatt nih Pak. Source untuk airnya itu dari mana Pak ya? Ini reservoir lagi nih ya, saya takut salah. Kalau sepanjang yang saya tahu, airnya itu adalah air yang air purba lah ya, air apa itu yang terperangkap di dalam reservoir ya. Ya mungkin seperti danau di bawah ya, airnya sangat banyak, kemudian bersentuhan dengan batu api yang panas itu ya, lava atau apa. Nah, sehingga ketika dibor keluarlah airnya, kemudian ada perpindahan panas antara batu dengan air itu ya. Airnya itu. Tapi sebagian uapnya dipakai buat memutar turbin ya, memutar turbin. Nah, dan dia uapnya adalah jenuh ya, jenuh. Artinya jenuh itu apa? Dia saturated ya, saturated
airnya itu bercampur dengan uap ya, jenuh ya. Dia bukan superheated. Jadi dia turun temperatur sedikit, uapnya langsung jadi kondensat dia kan. Nah, itu saturated. Atau dia naik temperaturnya sedikit, dia langsung jadi uap. Nah, itu yang saturated. Nah, airnya kan dia ada dua fase, ada uap dan air. Uapnya dipakai buat mutar turbin. Nah, airnya beranya diinjekkan lagi ke dalam bumi. Ada sumur injeksi. Diinjeksikan. Nah, mungkin kita nggak tahu ya seberapa besar air yang kita injek ke bumi itu balik lagi ke permukaan. Nah, itu ada ilmu lagi di ilmu subsurface connectivity, namanya connectivity antara injection dengan production well gitu ya. Jadi itu lebih dalam. Tepatnya tanya tadi sama Pak Alfiadi. Kalau saya ya takut salah, saya hanya kulit-kulitnya saja gitu ya. Oke Pak. Ya, mungkin itu aja dulu Pak Emil. Terima kasih banyak Pak Emil kesempatannya. Berbeda dengan boiler ya, boiler steamnya superheated ya. Betul Pak Emil ya. Superheated. Kalau kita ini lebih banyak, lebih energinya lebih banyak di masanya, massa kan dia energi itu massa dikali entalpi ya, laju alir massa dikali perubahan entalpi kan. Nah, kalau di boiler PLTU, PLTSA kita bermainnya di entalpi yang tinggi kan. Sementara laju alir massanya lebih sedikit. Sementara di geothermal laju massanya yang sangat besar, sementara entalpinya relatif lebih rendah dibanding PLTU. Betul ya. Jadi teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bro Ilham. Di mana tadi, di Jakarta apa di mana? Iya, saya di Bekasi Pak. Bekasi ya. Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan diskusinya, dan kita akhiri acara kita. Semoga acara kita bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Ethos Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.